Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kofifah Gita Jayani dari semester 4D dengan NIM 181100106. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai regresi logistik dan akan melakukan uji data regresi logistik. Yang pertama, pengertian regresi logistik. Regresi logistik merupakan salah satu jenis regresi yang menghubungkan antara satu atau beberapa variabel independen, yaitu variabel bebas, dengan variabel dependen yang berupa kategori, biasanya 0 dan 1 atau biner. Pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi yang dimaksud adalah skala data nominal dengan dua kategori, misalnya ya atau tidak, baik atau buruk, dan tinggi atau rendah. Asumsi regresi logistik sendiri ada 9. Yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antar variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Yang ketiga, asumsi homokedastisitas tidak diperlukan. Yang keempat, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik, interval, atau skala rasio. Yang kelima, variabel dependen harus bersifat dikotomi, dua kategori saja, misalnya tinggi atau rendah, dan baik atau buruk. Variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Yang ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang ke-8, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independen. Yang ke-9 dan yang terakhir yaitu dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan non-linear, log transformasi, atau memprediksi odds ratio. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Tujuan regresi logistik itu sendiri yaitu menghitung peluang, melihat karakteristik, dan melihat faktor yang mempengaruhi. Memahami bagaimana pengaruh motivasi dan pendapatan terhadap semangat kerja karyawan. Ini merupakan salah satu uji yang akan saya uji menggunakan aplikasi SPSS dan datatab.net. Yang pertama, ini data independen saya yang pertama yaitu motivasi. 0 berarti tidak atau tidak diberi motivasi. 1 berarti iya atau diberi motivasi. Data independen, variabel independen yang kedua yaitu pendapatan. 0 berarti rendah, 1 berarti tinggi. Dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi yaitu semangat kerja 0, yaitu kurang bersemangat, 1 lebih bersemangat. Di sini saya akan memulai penjelasan saya dengan membuka aplikasi SPSS. Kita bisa langsung masuk ke variabel view. Variabel view-nya kita isikan X1 yaitu motivasi. Motivasi. Yang kedua, variabel independen yang kedua yaitu pendapatan. Yang ketiga atau variabel Y dependennya semangat kerja. Dengan desimalnya kita nolkan saja. Dan nolkan semua.
Ini kita nolkan juga. Lalu value-nya kita isi motivasi. Value yang pertama 0, yang berarti labelnya tidak diberikan. Lalu kita klik add. Yang satunya yaitu diberikan. Kita klik add, lalu klik OK. Untuk pendapatan sendiri, value 0 berarti rendah. Kita klik add, 1 berarti tinggi. Kita klik add, lalu kita klik OK. Semangat kerjanya sendiri 0 berarti tidak bersemangat. Kita klik add 1 berarti lebih bersemangat. Kita klik add, lalu kita klik OK. Untuk measure-nya kita ganti nominal semua. Jika sudah, kita masuk ke data view-nya. Data view kita copy dari file Excel yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Kita copy dari sini. Kita masukkan datanya, Ctrl V. Jika sudah, kita klik. Ini tadi file Excel-nya yang sudah kita buat sebanyak 50 data. 50 data ya. Jika sudah, kita masuk ke SPSS-nya lagi. Lalu kita Ctrl V tadi. Jika sudah, kita klik Analyze, Regression, Binary Logistik. Karena kita meneliti regresi logistik, lalu dependen atau variabel tujuannya yaitu semangat kerja. Motivasi kita masukkan covariance, pendapatan kita masukkan covariance, lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai muncul kolom hasil datanya tadi. Jika sudah muncul, akan ada data yang seperti ini, yang sudah kita uji sebelumnya tadi. Datanya totalnya 50 ya. Ini sudah, lalu ini semua sudah saya copy menjadi file dalam bentuk PPT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kelayakan modelnya, yaitu menggunakan Poisidon model. Hasil data tersebut menunjukkan bahwa nilai Nagel-Kerke atau tadi yang dari spesiesnya tadi 0,034 atau variabel Y, yaitu variabel semangat kerja, dapat dijelaskan oleh X1 motivasi dan X2 pendapatan sebesar 3,4%. Untuk uji signifikansinya, uji signifikansi simultan, kita biasanya menggunakan omnibus test. Di sini dapat diketahui bahwa hasil signifikannya yaitu 0,525, yang berarti bahwa di atas 0,05 atau dikatakan bahwa motivasi maupun pendapatan tidak terbukti secara bersama-sama mempengaruhi semangat kerja. Untuk uji yang keempat, yaitu uji signifikansi parsial, melihat di kolom variabel in the equation ini, signifikansinya dapat kita baca bahwa berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa baik X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi motivasi sebesar 0,259 ini. Lalu,
pendapatan sebesar 0,965 yang kesemuanya di atas 0,05 sehingga dianggap tidak signifikan secara parsial. Uji yang terakhir yaitu classification plot. Adapun dari tabel tersebut dapat ditunjukkan bahwa model regresi logistik yang digunakan telah cukup baik karena mampu menebak dengan benar 58% keadaan yang terjadi dengan standar yang telah saya tentukan sendiri sebesar 50%. Untuk uji yang kedua, di sini saya menggunakan aplikasi datatype.net. Saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi datatype.net tersebut. Yang pertama, kita buka aplikasinya dulu di Google Chrome atau Mozilla. Lalu kita masuk ke statistik kalkulator, menu statistik kalkulator. Kita tunggu beberapa saat. Jika sudah muncul, maka di sini kita copy ulang data yang telah kita buat tadi di Excel, namun kita kopinya beserta judulnya ini tadi, motivasi pendapatan semangat kerja ini kita copy semua hingga kolom ke-51. Ini kita copy. Lalu kita kembali masukkan di Google Chrome tadi, di data tab-nya, kita Ctrl V. Jika sudah masuk, maka kita masuk ke variabel view. Kita pilih semuanya nominal dengan penjelasan atau label atau value-nya. Yang 0 yaitu tidak diberikan motivasi. Ini kita ganti dengan angka 0. Lalu jika diberikan motivasi, kita ganti dengan angka 1 sudah. Untuk pendapatan sendiri, 0 berarti rendah, 1 berarti tinggi. Lalu untuk kolom semangat kerja, 0 berarti kurang bersemangat. Kurang bersemangat ini kita ganti dengan angka 0. Lalu lebih bersemangat dengan angka 1. Jika sudah, kita klik regression. Dependennya kita klik semangat kerja, independen kita klik motivasi dan pendapatan. Jika sudah, akan muncul hasil seperti ini. Fokus utama kita yaitu di dalam kolom classification tabel ini, dan modelnya sama model summary ini, kurang bersemangat sama kurang bersemangat ini, kita kurang bersemangat dan lebih bersemangat ini. Lalu kita pindahkan semua data ini dalam bentuk PowerPoint. Ini akan muncul hasil seperti ini, di mana yang pertama kita akan menjelaskan classification-nya plot tadi, hasilnya pun sama dengan hasil SPSS sebelumnya, yaitu dapat ditunjukkan bahwa model regresi logistik yang digunakan telah cukup baik karena mampu menebak dengan benar 58% keadaan yang terjadi dengan standar yang telah saya tentukan sendiri, yaitu sebesar 50%. Untuk yang kedua, yaitu uji yang kedua, kita klik lihat model summary-nya tadi itu. Untuk yang pertama, kurang semangat, ini berkorelasi positif, artinya kurang semangat kerja berkorelasi positif terhadap motivasi dan pendapatan. Jadi, orang-orang yang tidak diberikan motivasi itu kurang bersemangat dalam bekerja, dan karyawan yang berpenghasilan rendah otomatis mengurangi semangat mereka pula dalam bekerja. Ini berarti karyawan yang tidak diberikan motivasi memiliki kemungkinan 1, kita lihat di kolom odds ratio ini berarti karyawan yang tidak diberikan motivasi memiliki kemungkinan 1,91 kali lipat untuk kurang bersemangat dalam bekerja, dan karyawan yang berpendapatan rendah memiliki kemungkinan 1,23 kali lipat untuk kurang bersemangat dalam bekerja. Untuk yang model yang kedua yaitu
lebih bersemangat. Di sini berkorelasi negatif dengan tidak diberikan motivasi dan berpenghasilan rendah. Artinya ialah karyawan yang tidak diberikan motivasi dan berpendapatan rendah, hubungannya adalah negatif. Karyawan yang tidak diberikan motivasi memiliki kemungkinan 0,524 kali lipat untuk bisa lebih bersemangat, dan karyawan yang berpendapatan rendah memiliki kemungkinan 0,977 kali lipat. Sekian presentasi dari saya mengenai regresi logistik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.